Instansi yang dulunya melakukan pengusulan formasi melalui informasi tentunya saat ini sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB untuk alokasi formasi P3K 2023 ini kira-kira jumlahnya berapa. Nah, selanjutnya dari seluruh formasi P3K guru yang sudah diberikan pada masing-masing Pemda untuk permapelnya nanti akan didistribusikan untuk penempatan untuk teman-teman, dimulai dari penempatan P1, kemudian nanti untuk P2, selanjutnya untuk P3, kemudian untuk pelamar umum ini adalah yang terdiri dari guru swasta, kemudian dari teman-teman guru sekolah negeri yang masa kerja kurang 3 tahun, dan juga teman-teman untuk fresh graduate atau dari lulusan PPG. Nah, pada video ini kita khusus akan melakukan pembahasan, yaitu kira-kira posisi dan juga peluang teman-teman guru sekolah swasta itu kira-kira seperti apa, dan juga nanti bagaimanakah nasib kita dari guru sekolah swasta pada seleksi P3K guru di tahun 2023 ini. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebelum kita berbicara lebih lanjut, marilah di sini kita pahami kembali dulu, yaitu terkait tentang mekanisme seleksi P3K guru di tahun 2023. Nah, untuk mekanisme seleksi P3K guru di tahun 2023 di sini terdiri dari yang pertama adalah penempatan ya, yaitu penempatan untuk teman-teman yang guru sudah lulus passing grade di tahun 2021. Kemudian nanti akan ada mekanisme seleksi dengan menggunakan CAT. Ini untuk teman-teman yang selain dari kategori pelamar P1 ini ya. Nah, berikutnya untuk mekanisme penempatan itu adalah seperti ini. Nanti akan diurutkan dari per kategori dulu, kemudian setelah itu diurutkan juga dari perolehan nilai yang mereka dapatkan. Kemudian kalau misalkan masih ada sisa formasi, nanti akan dilanjutkan untuk diberikan penempatan ini kepada teman-teman THK 2 guru honor sekolah negeri lebih dari 3 tahun, lulusan PPG, guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, dan juga untuk teman-teman dari guru sekolah swasta ya teman-teman. Nah, untuk nanti mekanismenya itulah menggunakan mekanisme CAT seperti ini, yaitu untuk teman-teman di sini nanti yang berasal dari THK 2 dan juga honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun ini nanti menggunakan seleksi CAT, soalnya adalah soal observasi. Sedangkan untuk teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar umum ini nanti menggunakan soal seleksi pengetahuan ya, seleksi CAT pengetahuan. Nah, selanjutnya adalah untuk mekanisme seleksi dengan CAT pengetahuan. Ini adalah nanti awalnya kita ikut seleksi dengan CAT dulu, yaitu dilaksanakan oleh Panselnas. Kemudian nanti dari kelulusan seleksi CAT yang sudah mendapatkan nilai ambang batas atau lolos passing grade, maka diambil 3 kali jumlah kebutuhan yang ada nanti untuk dimasukkan yaitu ke sesi wawancara. Sehingga di sini dapat dikatakan bahwa meskipun kita itu lulus passing grade dari seleksi CAT, kalau misalkan formasinya cukup sedikit, maka nanti nggak semua yang lulus passing grade ini bisa masuk ke sesi wawancara, dikarenakan nanti akan di-ranking berdasarkan dari perolehan nilai yang tertinggi ya. Dan selanjutnya kalau misalkan kita mencari posisi dari guru sekolah swasta, itu kira-kira posisinya di mana saja. Untuk teman-teman guru sekolah swasta ini posisinya berada di mana saja. Nah, di sini kita cek ya, dari tahapan pengisian formasi ini dilakukan berdasarkan dari urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi ini tersedia, teman-teman. Nah, ini yang awalnya di sini adalah diurutkan dari teman-teman nanti yang P1 dulu, yaitu yang sudah lulus passing grade ya. Nah, lulus passing grade ini adalah terdiri dari THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG, dan juga guru sekolah swasta. Nah, kalau misalkan di sini kita cek pada kategori P1 atau pelamar prioritas 1, maka posisi guru swasta ini adalah berada pada bagian ini. Nah, berdasarkan urutan penempatan untuk guru swasta ini adalah nanti memang sama-sama P1 semuanya. Namun urutan penempatan untuk teman-teman guru swasta ini adalah nanti yang paling terakhir ya. Artinya jika ada formasi di sana itu ada 10, maka misalkan THK 2 ada 1, kemudian guru sekolah negeri ada 2, lulusan PPG ada 1, swasta ini ada 4, maka di sini yang didahulukan untuk menempati formasi dari 10 ini adalah diberikan untuk yang THK 2 dulu yang P1. Masih ada 9 kan? Nah, 9 ini diberikan untuk yang guru sekolah negeri 2, berarti masih ada sisa 7.
7 ini diberikan kepada teman-teman lulusan PPG ini adalah 1, berarti sisa 6. Nah, sisa 6 berarti teman-teman guru swasta seluruhnya nanti bisa diangkat dan ditempatkan. Kemudian masih ada sisa 2, maka nanti akan diberikan untuk yaitu penempatan dari THK 2. Namun di sini nanti tetap mengikuti seleksi dulu. Kalau misalkan lulus barulah nanti bisa ditempatkan di sini. Kalau belum lulus ya kita belum bisa ditempatkan. Jadi untuk posisi yang pertama guru sekolah swasta ini adalah posisinya berada di P1 guru sekolah swasta. Nah, selanjutnya untuk kategori pelamar ini adalah P2 itu adalah dari teman-teman THK 2 yaitu terdaftar dalam database BKN sebagai tenaga honorer kategori 2. Kemudian untuk P3 itu guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Kemudian untuk pelamar umum yang nanti mengikuti seleksi dengan menggunakan CAT pengetahuan ini adalah terdiri dari guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun ya. Kemudian guru swasta dan juga dari lulusan PPG. Sehingga di sini dapat kita simpulkan untuk posisi diri dari guru swasta itu adalah yang pertama di P1 guru swasta. Dan yang kedua itulah guru swasta yang masuk dalam kategori pelamar umum. Nah, guru swasta yang masuk dalam kategori pelamar umum itu adalah teman-teman guru swasta yang sebenarnya tahun-tahun sebelumnya sudah pernah ikut melakukan pendaftaran dan ikut seleksi, namun tidak lulus passing grade atau mungkin juga tidak lulus. Kemudian juga di sini teman-teman yang dulu melakukan pendaftaran namun nggak ikut seleksi karena nggak bisa memilih formasi hingga sampai dalam tahap resume. Atau mungkin teman-teman pendaftar baru dengan masa kerja sebulan, masa kerja 5 bulan, masa kerja 10 tahun, 20 tahun. Maka kalau misalkan kita dari guru swasta, ini adalah kita nanti masuknya dalam kategori pelamar umum ini ya teman-teman. Nah ini, jadi guru swasta ini adalah berarti dapat kita simpulkan untuk posisi guru swasta pada seleksi P3K Guru tahun 2023 itulah yang pertama, yaitu yang guru swasta masuk dalam kategori P1. Nanti tinggal menunggu penempatan. Kemudian yang kedua ini adalah teman-teman guru swasta yang masuk dalam kategori pelamar umum ya atau P4 yang nanti ikut seleksi dengan menggunakan CAT. Nah, untuk di sini teman-teman guru swasta ini nanti yang dari masuk dalam kategori P1 inilah nanti di sini posisinya itu adalah kita di sini. Jadi adalah urutan seperti yang tadi telah kita gambarkan di depan ini, yaitu untuk prioritas penempatan dilakukan dari urutan kategori pelamar. Didahulukan untuk THK 2, jika masih ada formasi dilanjutkan ke honor sekolah negeri. Dilanjutkan ke lulusan PPG, jika masih ada barulah diberikan kepada teman-teman guru honorer sekolah swasta. Kemudian untuk yang pelamar umum atau P4 guru swasta, nanti adalah di sini kita mengikuti seleksi dengan menggunakan CAT ya. Nah, menggunakan CAT, namun untuk teman-teman guru sekolah swasta ini adalah sangat untung sekali jika kalian itu memiliki sertifikat pendidik ya. Karena untuk afirmasi serdik itu hanya diberikan untuk pelamar umum ya teman-teman. Jadi teman-teman guru swasta ini nanti kalau misalkan punya serdik ini tentunya peluang untuk lulus ini bisa semakin besar ya. Karena di sini nanti dari seluruh seleksi ini nanti akan untuk kompetensi teknisnya ini langsung 100% kalau misalkan teman-teman nanti mendapatkan sertifikat pendidik ya teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk seleksi menggunakan CAT nanti adalah berbeda dengan seleksi di tahun sebelumnya. Ini adalah untuk teman-teman guru swasta di sini yang mengikuti seleksi di CAT pengetahuan. Jadi nanti teman-teman itu di sini untuk materinya adalah terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan juga kompetensi sosiokultural. Itu untuk yang seleksi CAT-nya. Nah, kemudian nanti kalau sudah lulus passing grade, maka diambil dari yang lulus passing grade itu hanya diambil dari 3 kali jumlah kebutuhan jabatan. Diambil 3 kali jumlah kebutuhan jabatan per mapel ya. Nanti untuk maju ke sesi wawancara. Nah, ini diambil 3. Misalkan sisa formasi ini kan tadi ada 2 ya misalkan ya. Nah, di sini misalkan ada 1 lah. Misalkan ada 2. Ada 2 formasi di Dinas Pendidikan untuk guru kelas misalkan. Kemudian di sini seluruh peserta dari pelamar umum ini terdiri seluruhnya itu adalah ada 20 misalkan. Nah, seluruh pelamar umum terdiri dari 20. Nah, kemudian di sini nanti berarti ini yang lolos passing grade ini misalkan ada 15 itu ya. Ada 15 yang lolos passing grade. Nah, karena formasinya ada 2, berarti kalau 2 kali 3 ini kan berarti 6 ya. Nah, dari 15 guru P4 yang lolos passing grade nanti hanya akan diambil 6 untuk maju ke sesi wawancara.
Nah, meskipun semua dari 6 ini maju sesi wawancara, mereka nanti tidak semua akan bisa dapat penempatan karena di sini formasinya hanya 2. Oke, itu adalah untuk mekanisme yang pelamar umum. Sehingga di sini kita bersiap dari sekarang belajar dan juga berdoa ya. Semoga di tahun ini dari teman guru swasta bisa diangkat semua ya.